Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan mengkaji salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan kemenangan-kemenangan mereka. Tokoh yang namanya tidak asing di telinga kaum muslimin, terutama yang mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Tokoh yang akan kita kaji pada malam hari ini seorang tokoh yang bernama Khalid ibn al-Walid. Nama ini insya Allah tidak asing buat kita semua, karena ketika kita mempelajari sejarah Nabi, kita akan menemukan nama Khalid di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, terutama di dalam peperangan-peperangan beliau. Khalid bin al-Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal ya, yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Khalid dan Ikrimah ini punya kesamaan, yakni sama-sama sebagai musuh Rasulullah SAW, sama-sama membenci Rasulullah SAW sebelum mereka mendapatkan hidayah. Bahkan Khalid bin al-Walid, beliau seorang panglima perang. Sebelum menjadi panglima perang membela agama Allah, beliau menjadi panglima perangnya orang-orang musyrik. Dan beliaulah yang menyusun strategi di perang Uhud, yang membuat kocar-kacir barisan pasukan sahabat Rasulullah SAW. Beliau menjadi panglima perang di perang Uhud untuk melawan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, untuk menghabiskan orang-orang atau membunuh orang-orang yang beriman. Namun hidayah Allah datang kepada beliau. Dari seorang pembenci menjadi seorang pencinta. Dari seorang yang menghunuskan pedangnya untuk menebas leher-leher kaum muslimin, berubah menjadi seorang yang menjadikan pedangnya untuk menebas leher-leher musuh-musuh Allah. Orang-orang yang ingin membumi hanguskan Islam. Demikianlah ketika hidayah Allah datang kepada seseorang, maka hidayah tersebut dapat merubah karakter dari karakter keburukan menjadi karakter kebaikan. Khalid ibn al-Walid berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya yang bernama Walid bin Mughirah merupakan tokoh masyarakat dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dan juga punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Walid bin Mughirah ini tidak mengizinkan orang lain menyalakan api untuk memberi makan orang-orang miskin. Artinya dia yang ingin mengendali atau yang ingin mengambil kegiatan sosial ini, dialah yang ingin berkontribusi untuk memberi makan orang-orang miskin.
Walid bin Mughirah, orang yang kaya raya, maka Khalid bin Walid juga mendapatkan pengaruh dari kekayaan dan pengaruh ayahnya. Sejak kecil, Khalid bin Walid mendapatkan pendidikan berkuda, memanah. Itu memang salah satu kurikulum dalam pendidikan di keluarga masyarakat Arab pada saat itu. Dan Khalid bin Walid punya kecerdasan dalam bab ini. Beliau memiliki keberanian, kecerdasan, ketangkasan, kecepatan, semua terkumpul di dalam diri beliau. Namun sayangnya ketika beliau tumbuh di tengah-tengah komunitas musyrik. Beliau dididik oleh orang-orang musyrik, sehingga beliau pun menggunakan kecerdasannya, ketangkasannya, kepahlawanannya, kekuatannya, kekuatan fisiknya maupun kekuatan intelektualnya untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Itu perjalanan awal kehidupan beliau. Maka dia pun melawan kaum muslimin dalam beberapa peperangan. Dalam perang Uhud, beliau masih menjadi seorang musyrik. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, di dalam perang Uhud inilah beliau yang menyusun strategi untuk menikam atau untuk membalik keadaan dari kemenangan bagi umat Islam menuju kekalahan. Di saat beliau melihat para pemanah-pemanah kaum muslimin, pasukan dari pasukan kaum muslimin, mereka tidak patuh terhadap perintah Rasulullah SAW. Mereka turun dari bukit, maka Khalid melihat kesempatan ini. Dan Khalid memang pakar dalam bidang strategi perang. Orang yang sangat cerdas dalam bidang strategi perang, dalam bidang kepemimpinan di medan perang. Juga memiliki kecerdasan dalam melihat situasi. Itu Khalid bin Walid. Dalam perang Uhud masih berada di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Demikian pula dalam perang Khandaq. Khandaq artinya parit, di mana umat Islam membuat parit sehingga musuh tidak mampu menembus perbatasan umat Islam. Dan parit ini dibuat atas usul seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau melihat orang-orang Persia membuat parit untuk dijadikan salah satu strategi perangnya, maka beliau menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menyetujuinya. Dalam perang Khandaq, ini pun Khalid masih berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Masih menjadi panglima perangnya mereka. Namun Allah Azza wa Jalla yang di tangannya semua kehendak, yang di tangannya perjalanan hidup manusia, yang di tangannya hidayah, Allah Azza wa Jalla pun mencintai Khalid dengan memberinya hidayah, dengan memberinya kesadaran untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah terkait dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Di salah satu riwayat, Khalid bin Walid tiba-tiba berkeinginan untuk memeluk agama Allah. Tiba-tiba ada kesadaran di dalam dirinya. Maka dia pun berangkat menemui Rasulullah SAW. Ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa saudaranya Khalid yang bernama Walid pernah mengirimkan sepucuk surat dalam rangka mengajaknya masuk Islam. Yakni saudaranya mengajak Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Saudaranya masuk Islam dulu.
Di dalam surat tersebut, Walid menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'd. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu hal yang paling aneh dari keenggananmu masuk Islam. Yani kata Walid, yang paling aneh yang pernah aku lihat adalah orang seperti ente, orang seperti Anda tidak mau memeluk agama Islam. Itu aneh. Saudaraku, kata saudaranya Khalid, gunakanlah akal sehatmu. Aina akluk? Di mana akalmu? Dia tahu Khalid bin Walid itu orang yang cerdas. Orang yang bisa melihat sesuatu secara objektif. Maka aneh kalau orang seperti Anda tidak mau memeluk Islam, yang mana Islam itu adalah agama fitrah. Yang jika fitrah manusia itu sehat, dia akan menerima Islam. Maka kata Khalid, kata saudaranya, gunakanlah akal sehatmu. Pantaskah orang seperti Anda tidak mengerti tentang Islam? Kemudian di dalam surat itu Walid mengatakan kepada saudaranya, Khalid, ya Khalid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya kepadaku, di mana Khalid? Lalu aku menjawab, mudah-mudahan Allah mendatangkan Khalid, yakni mendatangkan Khalid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pernah berkata, pantaskah orang seperti dia tidak mengerti tentang Islam? Seandainya dia menjadikan dendamnya dan kesungguhannya bersama pasukan kaum muslim, seandainya kata Nabi, dia menjadikan dendamnya dan kesungguhannya bersama pasukan kaum muslimin, niscaya hal itu lebih baik baginya. Jadi ini masih suratnya Walid, ya. Jadi Walid bercerita, Nabi itu pernah ngomong, pernah tanya ente, pernah tanya kamu, dan Nabi pernah ngomong seperti ini, diceritakan oleh Walid di dalam suratnya. Sampai Walid menulis, pikirkanlah wahai saudaraku, sebab kamu telah kehilangan banyak peluang untuk meraih amal saleh. Kamu telah kehilangan banyak peluang untuk meraih amal saleh, karena kehidupannya justru dijadikan sebagai sarana untuk memerangi Islam. Usianya dijadikan sebagai aktivitas atau diisi dengan aktivitas-aktivitas membenci Islam, membenci Rasulullah. Kata saudaranya, Eman, kamu sudah kehilangan banyak kesempatan. Maka ketika Khalid ibn al-Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala membaca surat ini, Khalid pun ternyuh. Dan dia pun memeluk agama Allah. Dan ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya. Jadi 7 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia masuk Islam, ia meminta kepada Rasulullah untuk memohonkan ampunan Allah kepada Khalid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan kepada Allah untuk Khalid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Khalid, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Wahai Khalid, ketahuilah, ketika orang memeluk agama Islam, maka dosa-dosa lalunya, dosa-dosa kufurnya dihapus dengan keislamannya. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Setelah Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memeluk agama Allah, memeluk agama Islam, beliau pun diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Pada perang Mu'tah, Khalid bin Walid berinisiatif untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Ketika 3 panglima besarnya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid kemudian berinisiasi untuk mengambil kepemimpinan. Yang pada saat itu Nabi SAW memberikan kepemimpinan kepada Ja'far dan beberapa sahabat-sahabatnya. Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
pada perang yang sangat dahsyat ini melawan orang-orang Romawi. Beliau ketika mengambil kepemimpinan, maka beliau pun merubah strategi perang, merubah strategi yang sangat-sangat luar biasa. Beliau merubah pasukan kaum muslimin dan mengganti posisi pasukan, yang kanan diganti ke sebelah kiri, yang kiri diganti ke sebelah kanan. Dirombak. Dan ini ternyata menimbulkan pukulan bagi orang-orang Romawi. Karena ketika mereka berjumpa dengan kaum muslimin, mereka melihat wajah-wajah baru karena perubahan strategi tersebut. Dan ini menggentarkan hati-hati mereka. Dan kisah tentang peristiwa Mu'tah ini dijelaskan di dalam buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa taala dengan kecerdasannya, dan memang beliau pakar. Beliau adalah seorang panglima perang. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Mursi ini, di era modern ini strategi-strategi perang Khalid bin Walid masih dipelajari di berbagai universitas di Jerman dan di Inggris. Dipelajari di Jerman dan di Inggris. Di Indonesia wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi luar biasa strategi perang beliau. Demikian pula pada saat pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah. Khalid bin Walid diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan patung-patung. Di antara yang dihancurkan patungnya adalah patung Al-Uzzah. Ya. Kemudian beliau pun mengikuti peperangan-peperangan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti peperangan bersama dengan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengikuti peperangan menumpas orang-orang murtad. Gerakan murtadin. Gerakan yang ingin memerangi Islam. Mereka dulunya mengaku Islam, kemudian mereka murtad dan memerangi syariat Allah. Maka diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan Khalid terlibat di dalam peperangan tersebut. Beliau juga memimpin pasukan untuk pasukan kaum muslimin ketika membebaskan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Beliau menjadi pemimpin ketika kaum muslimin berperang melawan Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini seseorang yang mengaku nabi. Jadi di akhir kehidupan Nabi sudah muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Sepeninggal Nabi, mereka kemudian menjadi lebih besar kekuatannya. Ya, jadi pengaku Nabi itu sudah dari dulu. Musailam al-Kadzab. Dan di dalam kisah perangnya bersama Musailam al-Kadzab ini pun ada hal-hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ketika berperang melawan orang-orang Romawi, melawan orang-orang Persia, Khalid bin Walid selalu tampil menjadi panglima. Dan terus Allah memberikan kemenangan-kemenangan melalui tangan Khalid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga pada satu hari, Jurjah, salah seorang pemimpin di kalangan Romawi yang kemudian masuk Islam, itu pernah bertanya kepada Khalid bin Walid, "Ya Khalid, jawablah secara jujur. Orang mulia tidak akan berdusta. Saya minta Anda menjawab dengan jujur." Apa kata Khalid bin Walid? Apa yang ingin Anda tanyakan? "Ya Khalid, pedang yang kamu genggam ini, apakah pedang ini merupakan pedang yang langsung diturunkan dari langit, diberikan kepada Nabi dan diberikan kepada Anda?" Ini pertanyaan serius. Ya, dari seorang Jurjah, dia mengatakan ini pedang dari langit gak? Yang kamu genggam ini pedang apa ini? Kalau setiap kamu menghunuskan pedangmu, kamu akan memperoleh kemenangan. Kata Khalid bin Walid, la. Ya. Ini pedang yang saya pegang ini bukan pedang yang dia langsung diturunkan dari langit, Pak.
Karena bukan pedangnya yang hebat, tapi kekuatan iman orang-orang yang memegang pedang tersebut. Pedang kecil pun jika dipegang oleh orang beriman menjadi dahsyat. Pedang-pedang besar kalau dipegang oleh orang-orang yang lemah imannya, tidak akan berfungsi apa-apa. Bukan pedangnya, tapi siapa yang megang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan, sampai mereka heran, ini pedang apa yang kamu pegang ini? Dan tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid kecuali memperoleh kemenangan dan kemenangan. Beliau memimpin pasukan yang luar biasa. Kisah-kisah tentang kepemimpinan Khalid bisa dibaca lebih lanjut di dalam buku-buku sejarah, termasuk di dalam peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah maupun di zaman Sayyidina Abu Bakar maupun zaman Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Khalid bin Walid ketika bertemu dengan pasukan Romawi pernah diiming-iming dengan harta. Kata pemimpin Romawi, kami telah mengetahui bahwa kalian tidak akan keluar dari wilayah kalian kecuali karena kelaparan dan dengan susah payah. Dikiranya Khalid dan kaum muslimin keluar dari wilayah Arab melawan orang-orang Romawi itu karena kelaparan, ingin cari duit, ingin merampas harta-harta mereka. Dikiranya mereka berperang untuk menaklukkan hartanya. Karena mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lapar. Dikira seperti itu oleh orang-orang Romawi. Karena pandangan Romawi itu seperti pandangan sekarang ini. Ya, pandangan kapitalisme yang melihat segala sesuatu dengan harta. Tolok ukurnya adalah materi. Tolok ukurnya adalah modal. Kalian keluar ini gara-gara duit. Itu omongan orang tidak mengenal iman. Tidak mengenal visi, misi. Yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengetahui bahwa kalian tidak akan keluar dari wilayah kalian kecuali karena kelaparan dan dengan susah payah. Jika kalian mau, aku akan memberi setiap prajurit di antara kalian 10 dinar. Dan aku akan beri pakaian, makanan dengan kompensasi kalian meninggalkan wilayah kami dan pulang ke wilayah kalian. Tahun berikutnya aku akan mengirimkan sebanyak itu kepada kalian. Khalid bin Walid dengan tegas menjawab, bukan kelaparan yang mendorong kami keluar dari wilayah kami. Sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi. Tapi kami adalah kaum yang meminum darah. Ya, ini untuk menggertak orang-orang Romawi. Ya, kami keluar ini ingin minum darahmu. Ya. Dan ini diungkapkan di hadapan musuh-musuh untuk menggetarkan mereka. Kami tidak butuh dengan hartamu. Dan kami telah mengetahui bahwa tidak ada darah yang paling segar dan paling baik kecuali darah orang-orang Romawi. Karena itulah kami datang ke wilayah Anda. Karena kita tahu Romawi dan Persia itu dua kekuatan yang ingin menguasai dunia. Prinsipnya adalah kalau kamu tidak menyerang, kamu akan diserang. Dan mereka sudah menguasai wilayah-wilayah, bahkan wilayah-wilayah Arab itu menjadi penguasa atau dikuasai oleh mereka. Kalau ada orang-orang Arab yang menjadi pemimpin, itu merupakan boneka-boneka mereka. Maka ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya memiliki kekuatan dan melihat bagaimana Romawi Persia selalu berupaya untuk mencaplok Islam, untuk mencabut Islam dari atas muka bumi ini, maka mereka pun tidak membiarkan Romawi dan Persia berkuasa. Mereka datang dan mengejar orang-orang Romawi dan Persia. Kekuatan yang maha dahsyat pada saat itu, yang memiliki segalanya, terkalahkan oleh orang-orang Arab padang pasir. Mereka mampu menjatuhkan dua kekuatan besar, kekuatan Persia dan Romawi. Karena kekuatan iman di atas segala-galanya. Kemenangan milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Khalid mengatakan, kami datang ini untuk meminum darah kalian. Jangan coba-coba menyogok kami dengan harta.
Khalid bukan seperti panglima jenderal yang gampang mendapatkan sogokan. Dia telah berkhidmat untuk Allah, bukan berkhidmat untuk makhluk. Dia tidak butuh pujian makhluk, tidak butuh kekayaan makhluk, tidak butuh jabatan makhluk. Karena sahabat Rasulullah dididik dengan prinsip inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah prinsip yang dipegang. Khidmat mereka, pengabdian mereka adalah untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Maka tawaran-tawaran tidak akan menggoyahkan prinsip yang mereka pegang. Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sampai ma'asyiral muslimin, ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala menjabat sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Abi Bakar. Sayyidina Umar melihat masyarakat kaum muslimin telah mengagungkan Khalid melebihi dari yang seharusnya. Bahkan Sayyidina Umar melihat ada potensi sikap ghulu, sikap berlebihan terhadap orang yang hebat. Dan Umar juga melihat di dalam masyarakat muslim ada potensi untuk menuhankan Khalid dan melupakan Allah. Ada potensi itu. Mereka sudah mengira bahwa kalau ada Khalid pasti menang. Kalau ada Khalid pasti menang. Seolah-olah kemenangan didatangkan oleh Khalid, bukan didatangkan oleh Allah. Wa hadza khatrun azim. Karena Umar ketika memimpin, dia tidak hanya mensejahterakan masyarakatnya, tapi dia punya tanggung jawab seorang pemimpin bagaimana menjaga akidah umatnya. Itulah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar khawatir. Coba kita bayangkan di saat Khalid dengan kemampuannya yang luar biasa, di saat Khalid memenangkan pertandingan-pertandingan, peperangan-peperangan, Umar pun tidak kemudian silau dengan semua itu, tapi terus yang dikhawatirkan akidah umat. Umar yakin bahwa kemenangan dengan akidah Islamiyah, naam, dengan ikhtiar harus. Islam butuh orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas seperti Khalid bin Walid tidak cukup hanya dengan doa. Tapi kecerdasan, kepintaran juga tidak cukup. Dan tidak boleh bersandar pada ikhtiar-ikhtiar atau sebab-sebab seperti itu. Tapi semua harus dijadikan hanya sebagai wasilah penentu kemenangan Allah. Yang memberi kemenangan Allah. Dan itu harus menjadi keyakinan seluruh umat Islam. Tidak boleh ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Penyandaran diri kepada selain Allah. Orang-orang sudah menyandarkan kepada Khalid. Kalau Khalid menang sudah. Ini seperti di zaman kita ini, seperti orang-orang yang terlalu menuhankan dokter. Kalau dokter fulan, wah, antum kalau ditangani dokter fulan, selesai sudah, penyakit hilang. Wallahu akbar. Ya. Itu ungkapan yang berlebihan. Umar khawatir, Pak. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia pun mengganti Khalid. Khalid yang pada saat itu dalam puncak-puncak keberhasilannya, dalam puncak kepemimpinannya, panglima perang yang ditakuti oleh seluruh manusia. Manusia dan jin takut sama Khalid. Dan betul-betul jasanya luar biasa. Tapi Umar punya pandangan yang lain. Umar pun mencopot Khalid.
diganti dengan sahabat yang lain. Khalid dicopot, Pak. Bukan karena melakukan kesalahan atau bukan karena kalah dalam memimpin perang. Justru terus memperoleh kemenangan. Ketika Khalid bin Walid diganti dari posisi panglima tertinggi. Oh, itu posisi yang dicari oleh semua orang itu. Kalau posisi yang luar biasa. Diganti oleh Sayyidina Umar, diturunkan jabatannya. Dan Umar menyampaikan alasannya kepada Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Bagaimana sikap Khalid bin Walid? Yang pertama, Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu menerima keputusan tersebut. Karena sekalipun beliau panglima tertinggi dalam medan perang, ada yang lebih tinggi dari beliau adalah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima, dan penerimaan beliau terhadap instruksi Sayyidina Umar, penerimaan beliau adalah penerimaan yang tulus. Beliau pun menerima keputusan tersebut dan tetap berjuang di jalan Allah, tetap berperang di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Kalau sekarang mungkin ya orang dalam posisi puncak diturunkan, bisa membentuk kubu baru dia. Bisa membentuk komunitas baru, bahkan melawan Umar bin Khattab kalau seperti Umar hadir pada saat ini. Tapi Khalid bin Walid lah. Dia tetap berjuang di jalan Allah. Limada? Karena prinsipnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupnya untuk Allah, bukan untuk Umar. Dimanapun dia bisa berjuang untuk Allah, dia tetap berada di situ. Jabatan hanya wasilah untuk sampai kepada Allah, sampai kepada ridhonya Allah. Kalau sekarang jabatan, karena itu yang dicari, bukan sebagai wasilah. Sehingga kalau diturunkan, dia akan mencari jabatan-jabatan yang lain. Bukan seperti itu orang beriman kepada Allah, orang yang memiliki keikhlasan. Wallahi ini pelajaran keikhlasan yang luar biasa dari Khalid bin Walid. Dan berat, Pak. Berat sekali orang bisa memiliki sikap seperti Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan, Khalid mengatakan ketika dia terus berjuang bersama Umar bin Khattab, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, dia tidak akan berontak kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Selama Allah tetap memberi kesempatan untuk berjihad jalan Allah, saya tetap berjihad jalan Allah dimanapun saya berada, karena bukan jabatan yang dicari. Ya Allah, Khalid bin Walid. Dan Khalid tidak ada dendam kepada Umar bin Khattab. Tidak seperti, salah saya apa? Nah, itu pernah terlontar dari mulut Khalid bin Walid, apa yang salah saya? Dan itu wajar. Ketika seseorang dipindah tugaskan atau diturunkan. Tapi setelah itu selesai sudah. Karena apa? Lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, Khalid bin Walid begitu luar biasanya. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah berkata, kata Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, kaum perempuan, kaum wanita tidak akan bisa melahirkan orang seperti Khalid. Tidak akan bisa, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ini merupakan pujian. Begitu luar biasanya Khalid bin Walid dan begitu yakni susahnya mencari orang seperti Khalid bin Walid. Tokoh yang terkumpul di dalam dirinya keimanan, kekuatan fisik, kecerdasan akal, kemampuan strategi perang yang luar biasa, dan ketulusan serta keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Abu Bakar, ajazatun nisa, perempuan-perempuan sudah tidak bisa melahirkan seperti orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Khalid bin Walid
ketika beliau menjadi panglima, ketika beliau menjadi pemimpin, beliau pun sangat-sangat sedikit tidur di malam hari. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah pernah menjelaskan tentang Khalid, mensifati Khalid sebagai orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan seorang pun di antara pasukannya yang tertidur. Jadi terus awas dia. Walaupun ini ungkapan bukan berarti tidak tidur sama sekali, nggak mungkin. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau sangat sedikit sekali tidurnya. Dan beliau pun memantau pasukannya. Memantau pasukannya agar tidak banyak beristirahat. Jadi hidupnya betul-betul 100% berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Khalid, sebagaimana dia memiliki kekayaan, dia memiliki kedudukan, kalau dia mau cari dunia, dia bisa dapat dunia, dia bisa tinggalkan jihad, dia bisa tinggalkan memerangi orang-orang musyrik. Yang mana dalam jihad itu ada rasa capek, meninggalkan dunia dan seisinya. Dan dia membiarkan dirinya untuk dilempar oleh anak panah. Dan tidak ada satu jengkal di dalam tubuh Khalid bin Walid kecuali ada goresan-goresan. Goresan-goresan, bukan goresan kuku, goresan tombak, goresan pedang. Beliau memilih jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, tahukah kita di mana Khalid bin Walid meninggal? Berapa peperangan yang diikuti, selalu berada di bagian terdepan, menjadi panglima. Namun beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal bukan di medan perang, tapi meninggal di atas tempat tidur. Naam, keberanian seseorang tidak akan mendekatkan kepada ajal. Dan sikap pengecut juga tidak akan membuat ajalnya seseorang semakin bertambah. La, semakin jauh. Tidak ada hubungannya sikap pengecut atau keberanian. Ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berani berbuat apa-apa, memiliki sikap pengecut, tidak punya prinsip, tidak akan menyelamatkan dia dari kematian. Tidak akan menyelamatkan dia dari kematian. Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala selalu berada di medan perang. Hidupnya itu berada di medan perang. Terus berada di medan perang. Namun meninggalnya Allah takdirkan. Beliau meninggal di atas tempat tidur. Yang rajih insyaAllah yang kuat bahwa beliau meninggal di Syam. Beliau meninggal di Syam pada khilafah, pada masa kekhilafahan Sayyidina Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Madinah. Dan beliau meninggal dengan meninggalkan banyak prestasi. Prestasi yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun ketika kita meninggal, ada prestasi-prestasi yang kita berikan. Ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa ridha, yang membuat kita diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan tentunya banyak hal yang perlu diceritakan tentang Khalid, tapi karena terbatasnya waktu, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.